Yin merupakan hero fighter di game Mobile Legends. Di dalam kisahnya diceritakan bahwa Yin dirasuki oleh entitas dewa jahat yang misterius saat sedang bermeditasi. Hal tersebut membuat dirinya diserang oleh legenda Kedia Riverlands bernama Yuzong. Demi mempertahankan hidupnya, Yin harus bertarung hidup dan mati melawan Yuzong dalam wujud Black Dragon-nya. Nah, apakah Yin mampu menghentikan Yuzong? Dan mengapa Yuzong menyerang Yin secara tiba-tiba? Berikut ini kisah Yin, hero Mobile Legends. Di salah satu wilayah Kedia Riverlands, terdapat suatu lembah yang bernama Floral Falls. Tempat tersebut terletak di antara pegunungan Samrud yang membentang luas hingga ratusan mil dekat Dragon Altar. Lembah itu ditumbuhi oleh ribuan pohon persik dan membuat suasananya begitu tenang. Ketika angin berhembus, maka kelopak bunga berjatuhan layaknya air terjun bunga yang membasahi seluruh lembah Floral Falls. Diketahui bahwa orang-orang yang tinggal di lembah tersebut berlatih seni bela diri oriental kuno dan memiliki julukan sebagai seniman bela diri oleh orang-orang yang ada di Kedia Riverlands. Kembali ke 17 tahun yang lalu, ditemukan seorang bayi laki-laki di dalam keranjang yang hanyut menyusuri sungai hingga sampai ke lembah Floral Falls. Bayi tersebut ditemukan dan diadopsi oleh penduduk setempat. Bayi itu diberi nama Yin, yang terinspirasi dari elemen bumi pada tahun macan saat ia ditemukan. Yin dirawat oleh orang tua angkatnya dengan penuh kasih sayang seperti pada anak kecil pada umumnya. Hari demi hari berlalu, dan Yin kini berusia 10 tahun. Yin dibesarkan oleh orang-orang yang ahli bela diri, dan tentu saja seni bela diri adalah makanan Yin sehari-hari. Yin tumbuh menjadi anak laki-laki yang berlatih seni bela diri. Dia tampak kurus tetapi memiliki kekuatan besar dibandingkan anak-anak seusianya. Keistimewaan Yin membuat seniman bela diri yang lebih tua di lembah tersebut menganggapnya sebagai seorang jenius yang ahli bela diri dan menjadi anugerah dari surga yang diberikan kepada mereka. Di balik bakat dan talenta luar biasa yang dimiliki Yin, rupanya ia memiliki kelemahan tersendiri. Hal tersebut membuktikan bahwa takdir begitu adil. Sebagai seorang ahli bela diri, rupanya Yin begitu baik hati dan membuat dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh. Sifat baik hati tersebutlah yang menjadi kelemahannya dan membuat dirinya tidak akan dapat mencapai titik sebagai ahli bela diri sejati. Ia menganggap sebuah pertarungan hanyalah sebagai perdebatan dengan lawannya saja. Yin sadar dengan kelemahannya. Ia harus memiliki niat dan naluri untuk membunuh agar dapat mencapai standar pertarungan yang sebenarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia melakukan perjalanan ke tempat baru. Alih-alih memecahkan kelemahannya, Yin melewati jalur yang berkelok-kelok di pegunungan dan secara tidak sengaja tersesat di hutan. Dia berjalan dalam waktu yang lama sehingga membuatnya menjadi lelah dan kelaparan. Ketika melewati suatu jalur, ia merasakan sesuatu yang menegang di pergelangan kakinya. Rupanya itu adalah perangkap yang berhasil menjerat Yin dan menggantungnya di atas tanah secara terbalik. Tidak berselang lama, suara keluhan gadis kecil terdengar. Kupikir itu makan malamku. Ternyata kau, si idiot yang dalam masalah. Yin kemudian mendongak untuk melihat gadis kecil yang berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya dan membebaskannya dari jebakan dalam sekejap mata. Setelah terbebas, Yin melihat jerat yang rusak dan berkata dengan nada meminta maaf. Apakah itu berarti makan malam sudah habis? Ambil ini. Yin memberikan roti pipi yang dibawanya sebagai bekal perjalanannya. Setelah memberikan roti tersebut, perut Yin tiba-tiba keroncongan di saat yang tidak tepat. Kedua anak ini pun saling menatap dan tidak lama kemudian Wan-Wan menertawakan kejadian memalukan itu. Wan-Wan sering mengerjai Yin. Hal tersebut dilakukannya sebab anak laki-laki itu sangat mudah tertipu. Mereka juga sering bercanda tentang bagaimana dia jatuh ke dalam perangkapnya hari itu dan kemudian menyebutnya si idiot. Begitulah kedua anak ini bertemu pertama kali, dan sejak saat itu mereka berteman dan sering berkumpul untuk bermain di pegunungan. Tahun demi tahun berlalu,
Yin tumbuh menjadi remaja, begitupun dengan Wan Wan. Mereka melewati waktu yang tenang dengan bermain dan tertawa. Namun pada suatu hari, Wan Wan harus pergi beberapa bulan untuk melakukan sesuatu. Sejak kepergian Wan Wan, hari demi hari Yin hanya menghabiskan waktunya untuk berlatih di tempat sunyi. Latihan keras yang ia jalani rupanya belum juga dapat memecahkan kelemahannya. Niat membunuh yang selama ini ia cari belum juga didapatkannya. Suatu hari, tiba-tiba awan hujan yang suram di atas Floral Falls membentang sampai ke Cakrawala, dan tidak lama kemudian gerimis turun seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Sebelum memulai latihannya, Yin melakukan meditasi di tempat sunyi tersebut. Selama meditasinya, rupanya entitas jahat yang diselimuti awan gelap turun ke lembah. Entitas jahat tersebut terbang mengelilingi Floral Falls, seolah-olah mencari sesuatu, dan tidak lama kemudian entitas tersebut melaju dengan cepat menuju ke arah Yin. Yin yang sedang bermeditasi tiba-tiba merasakan kekuatan yang agresif menyerbu ke dalam tubuhnya. Ia merasa sedang dicabik-cabik oleh kekuatan misterius tersebut. Tiba-tiba suara terdengar. Tidak ada gunanya menolak. Kamu akan menjadi tubuh baruku. Dengan nada kejam, entitas itu menyatakan kemenangannya terhadap Yin. Dalam kebingungan, Yin bertindak berdasarkan naluri dan berhasil merebut kembali atas pikiran dan tubuhnya dengan menggunakan kekuatan batin. Di saat sebelumnya, rupanya Yusong mengikuti entitas jahat tersebut saat muncul di Floral Falls. Yusong yang melihat entitas jahat tersebut yang merasuki tubuh seorang anak muda lantas tidak tinggal diam. Ia bergegas ke arah anak muda tersebut dan langsung melancarkan serangan dengan tujuan untuk membunuh. Tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yin hanya bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Yusong. Masih dalam keadaan kebingungan, Yin terpaksa melawan pria misterius di depannya yang berniat untuk membunuh dirinya. Pertarungan sengit antara anak muda ahli bela diri dengan pria misterius bernama Yusong dan merupakan legenda Kedia Riverlands akhirnya dimulai. Yusong melancarkan serangan mematikan ke arah Yin, sedangkan Yin hanya mampu menangkis serangan tersebut. Tekanan yang begitu dahsyat baru dialami Yin saat pertarungannya melawan Yusong. Darah di tubuh Yin terus bercucuran akibat dampak serangan Yusong yang terus ia tangkis. Setelah kebingungan dan teror awal, emosi yang belum pernah dirasakan Yin sebelumnya mulai tumbuh di benaknya, seolah-olah sedang membara seperti api. Yin bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa dia menyerangku? Kenapa dia ingin aku mati? Sebelum menemukan jawabannya, Yin langsung bergegas cepat kilat ke arah Yusong dan memberikan serangan balasan. Yin menendang Yusong, dan satu tendangan itu mampu membuat Yusong terhempas beberapa langkah ke belakang. Yusong menatap anak muda di depannya dengan heran dan kagum pada kekuatan fisik yang luar biasa dari anak itu. Api kemarahan membara di mata Yin. Dia akhirnya memahami niat membunuh itu. Yin berkata kepada Yusong, "Aku tidak mengenalmu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja berhasil menangkis serangan entitas yang tidak dikenal. Orang yang aku tunggu pasti bukan kamu." Raungan gemuruh Yin membuat bunga persik terbang ke segala arah. Sebelum bunga yang berguguran tersebut menyentuh tanah, Yin melancarkan pukulan cepat dan kuat ke arah Yusong. Yusong begitu kewalahan melawan Yin, dan pukulan terakhir dari anak muda tersebut berhasil mengenai perut Yusong dan membuat dirinya terhempas ke sungai. Yin terengah-engah setelah berhasil melancarkan pukulannya. Ia menatap riak-riak di permukaan air dan berpikir, apakah aku menang? Tiba-tiba, semburan air raksasa menyembur dari sungai, dan dari ombak keluar seekor naga hitam yang menakutkan. Yusong rupanya berubah wujud menjadi Black Dragon yang menakutkan. Sebagai legenda hidup di Kedia Riverlands, Yin tentu saja bukan tandingan Black Dragon. Namun meskipun begitu, Yin menolak untuk kabur. Sebaliknya, ia berteriak dan mengangkat tinjunya, siap untuk menghadapi Black Dragon secara langsung. Yin berkata, "Aku akan membunuhmu, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku."
Suara auman Black Dragon dan kalimat semangat yang dilontarkan